Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Masuki pembahasan baru, fasal tentang cara menguatkan hafalan dan melemahkannya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyana. Fasal tentang hal-hal yang menyebabkan kuatnya hafalan dan tentang hal-hal yang menyebabkan lupanya hafalan. Wa aqwa asbabil hifdha, dan sebab-sebab paling kuat untuk menjaga hafalan adalah al-jiddu wal muwadhabatu, kesungguhan dan ketekunan. Wa taqlilul ghidha'i, mengurangi makanan, yaitu makan secukupnya, tidak berlebihan. Wa sholatul laili, dan sholat malam atau qiyamul lail. Wa qiraatul qur'ani min asbabil hifdhi, dan membaca Al-Qur'an juga termasuk sebab-sebab kuatnya hafalan. Kalimat ini menjelaskan faktor-faktor utama yang memperkuat hafalan seseorang, khususnya bagi para penuntut ilmu. Berikut penjelasan tiap unsurnya. Yang pertama yaitu kesungguhan dan ketekunan atau istiqomah. Yang kedua mengurangi makan. Dan yang ketiga salat malam. Dan yang terakhir yaitu membaca Al-Quran. Nasihat ini menunjukkan bahwa hafalan yang kuat bukan hanya soal teknik belajar, tetapi juga berkaitan dengan adab, ibadah, dan gaya hidup sederhana. Seorang penuntut ilmu sebaiknya memperhatikan faktor-faktor ini agar ilmunya menancap dengan kuat dan berkah. Qila, dikatakan, laisa syai'un azyada lil hifdi min qiraatil Qur'ani nadharan. Tidak ada seorang pun yang lebih menambah kuatnya hafalan dibanding membaca Al-Qur'an dengan melihat. Wal qiraatu nadharan afdalu liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan membaca dengan melihat itu lebih utama karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'damu a'mali ummati qiraatul qur'ani nadharan. Amalan terbesar umatku adalah membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf. Wara'a Shaddad bin Hakim ba'du ikhwanihi fil manami, dan Shaddad bin Hakim melihat salah satu saudaranya di dalam mimpi. Faqala li akhihi, maka ia bertanya kepada saudaranya, ayyu syai'in wajadtahu anfa', amalan apa yang paling bermanfaat yang engkau temukan? Qala, dia menjawab, qiraatul qur'ani nadharan, yaitu membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf. Nasihat ini mengandung dorongan kuat untuk membaca Al-Qur'an langsung dari mushaf, bukan semata-mata dari hafalan dengan alasan dan keutamaan. Membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf dapat memperkuat hafalan, mendatangkan pahala tersendiri karena setiap huruf dibaca dengan penuh perhatian. Merupakan adab dan kebiasaan para ulama terdahulu.
wa yaqulu 'inda rafa'il kitabi, dan hendaklah ia mengucapkan ketika mengangkat kitab, Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan menyebut nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad zahirina. Sebanyak jumlah setiap huruf yang telah ditulis dan yang akan ditulis selama-lamanya dan sepanjang masa. Kalimat ini berisi zikir dan adab mulia yang dianjurkan ketika mengangkat atau menutup kitab atau buku ilmu, khususnya dalam tradisi ulama salaf. Ini adalah bentuk adab spiritual dalam dunia keilmuan, agar ilmu yang ditulis dan dibaca selalu terhubung dengan zikrullah dan keberkahan. Bukan sekedar aktivitas akademik. Membaca zikir ini juga menumbuhkan kerendahan hati di hadapan ilmu dan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan hendaknya mengucapkan doa ini setelah setiap sholat fardu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi, dan aku beriman kepada Allah yang Maha Esa, yang satu dan yang Maha Benar. Wahdahu la syarikalah, dia sendiri tiada sekutu baginya. Wa kafartu bima siwahu, dan aku ingkar kepada selainnya. Zikir ini adalah bentuk tajdidul iman atau pembaharuan iman yang sangat kuat. Dibaca setelah sholat fardu untuk memurnikan tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan dalam segala bentuknya. Ini menunjukkan bahwa zikir bukan sekedar pujian, tetapi juga komitmen teologis yang dalam. Wa yukthirus salata 'alan nabi alaihi salamu, dan hendaklah ia memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzikrahu rahmatil alamin, karena menyebut atau mengingat beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Dan mengingat beliau mendatangkan rahmat dan keberkahan dalam hidup, khususnya dalam menuntut ilmu. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, semoga Allah merahmatinya atau meridhoinya, syaqautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadukan kepada guruku, yaitu Waqi', tentang buruknya hafalanku, lalu ia membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Hafalan tidak hanya dipengaruhi oleh usaha lahiriah, tapi juga oleh kesucian batin dan menjauhi dosa. Maksiat menggelapkan hati, dan hati yang gelap sulit menerima cahaya ilmu. Nasihat ini menjadi pegangan banyak penuntut ilmu klasik hingga sekarang ini, karena mengajarkan bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Fa innal hifdha fadlun minallahi wa fadlullahi la yu'ta li'asi. Karena sesungguhnya hafalan adalah karunia dari Allah. Dan karunia Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Hafalan adalah karunia Allah,
bukan semata hasil kerja keras otak. Karunia itu terhalang oleh maksiat, sehingga penuntut ilmu harus menjaga dirinya dari dosa agar layak menerima cahaya ilmu dari Allah. Wasiwaku wa syurbul asali wa aqlu qunzuri ma'as sukari. Menggunakan siwak, meminum madu, dan makan kandur bersama gula. Wa aklu ihda wa ishrina zabibata hamro'a kulla yaumin ala riq. Serta memakan 21 butir kismis merah setiap hari saat perut kosong. Yurithul hifdho wa yashfi min kathirin minal amrodi wal asqami. Semuanya itu dapat memperkuat daya hafalan dan menyembuhkan dari banyak penyakit dan gangguan kesehatan. Wa kullu ma yuqallilul balghama warrutubati yajidu fil hifti. Segala sesuatu yang mengurangi dahak dan kelembaban tubuh akan meningkatkan daya hafalan. Wa kullu ma yujidu fil balghami yurifun nisyana. Dan segala yang menambah dahak akan menyebabkan lupa. Kalimat ini merupakan bagian dari nasihat-nasihat klasik dalam ilmu pengobatan dan adab penuntut ilmu, berkaitan dengan makanan dan kebiasaan yang menunjang hafalan. Untuk menjaga hafalan dan kesehatan otak, yang pertama, gunakan siwak. Konsumsi madu, kismis, dan bahan alami lainnya secara teratur. Hindari kebiasaan atau makanan yang menambah dahak, seperti makanan berat, tidur setelah kenyang. Tradisi ini menunjukkan betapa ulama salaf menggabungkan antara spiritualitas, ilmu, dan pola hidup sehat. Wa amma yurithun nisyana fahuwa al-ma'asi wa kasratudz dzunubi. Adapun hal-hal yang menyebabkan lupanya hafalan adalah bermaksiat dan banyaknya dosa. Wal humumu wal ahzanu fi umurid dunya, serta kesedihan dan kekhawatiran dalam urusan dunia. Wa kasrati istighali wal alaik, dan terlalu banyak kesibukan serta keterkaitannya dengan hal-hal duniawi. Wa qad dzakarna annahu la yambagi lil aqil ayyahtamma li amrid dunya. Telah kami sebutkan bahwa tidak pantas bagi orang yang berakal terlalu memikirkan urusan dunia. Li'annahu yadurru wa la yanfa'. Karena itu hanya menyebabkan, membahayakan, dan tidak membawa kemanfaatan. Wa humumud dunya la takhlu 'anidz zulmati fi qalbi. Kekhawatiran terhadap dunia tidak lepas dari kegelapan di dalam hati. Wa humumul akhirati la takhlu 'anin nuri fi qalbi. Sedangkan kekhawatiran terhadap akhirat tidak lepas dari cahaya di dalam hatinya. Wa yadharu atharuhu fis salati, dan pengaruhnya tampak dalam salat. Fahammud dunya yamna'uhu minal khairat. Kecemasan terhadap dunia menghalangi dari amal-amal baik. Wa hammul akhirati yahmiluhu 'alaiha, sedangkan kecemasan terhadap akhirat mendorong seseorang kepada amal-amal baik. Wal istighalu bis salati 'alal khusyu'i wa tahsilil ilmi yang fil hamma wal huzni. Kesibukan dengan salat yang khusyuk dan menuntut ilmu menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran.
Kalimat di atas menjelaskan faktor-faktor penyebab lemahnya hafalan dan cara spiritual untuk mengatasinya, khususnya bagi para penuntut ilmu. Penyebab lupa yaitu maksiat dan dosa, menggelapkan hati, memadamkan cahaya ilmu. Kekhawatiran terhadap duniawi, fokus yang salah arah menyebabkan hati gelisah dan lupa hakikat kehidupan. Kesibukan dan keterkaitan dunia menguras energi dan perhatian dari hal-hal yang lebih kekal, yaitu akhirat. Adapun solusi dan penyembuhannya yaitu tidak berlebihan dalam urusan dunia. Dunia hanyalah alat, bukan tujuan. Terlalu memikirkannya justru mendatangkan kerugian. Fokus pada salat yang khusyuk dan menuntut ilmu, inilah amalan yang dapat menghilangkan kegelisahan, menenteramkan jiwa, dan menguatkan hafalan. Kama qala Syekhu Nasru bin Hasan Al-Marghinaniyu fi qasidatin lahu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasr bin Hasan Al-Marghinani dalam sebuah qasidahnya, Ista'in Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yukhtajan. Mintalah bantuan kepada Nasr bin Hasan karena setiap ilmu yang disimpan atau terpendam bernilai tinggi. Syair ini adalah pujian terhadap keilmuan Syekh Nasr bin Hasan. Menyatakan bahwa beliau adalah tempat rujukan dan sumber manfaat dalam berbagai bidang ilmu. Khususnya ilmu yang mendalam atau jarang yang diketahui. Dzakal ladzi yang fil khuzna wa ma siwahu batilun la tu'manna. Itulah yang menghilangkan kesedihan dan selain itu adalah batil atau sia-sia yang tidak bisa dipercaya. Bait ini menegaskan bahwa ilmu yang benar adalah satu-satunya yang menenangkan jiwa dan menghilangkan duka. Selain itu hanyalah kesia-siaan yang tidak layak diandalkan dalam menghadapi kehidupan dan akhirat. Wasyaikhul Imamul Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi qala fi ammi waladin lahu. Dan Syekh Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi pernah berkata tentang seorang budak wanita yang telah melahirkan anak dari tuannya. Salamun ala man tayyamatsni bidorfiha walam'ati khadhiha walamhati torfiha. Salam bagi dia yang telah membuatku tergila-gila karena kelembutannya atau keanggunannya, dan karena kilauan pipinya atau mempesona, dan karena lirikan matanya yang memikat. Syair ini mengungkapkan cinta yang mendalam dan memikat hati, bukan sekadar fisik, tapi karena keanggunan, pesona wajah dan sorotan mata. Kata salamun ala bisa bermakna doa, pujian, sekaligus bentuk penghormatan kepada sang kekasih yang dikagumi dari jauh. Sabatani wa asbatani fatatun malihah fahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Seorang gadis yang elok atau yang bagus telah memikat dan menaklukkan hatiku. Hayalan pun bingung untuk mengungkapkan hakikat keindahannya. Penyair menggunakan bahasa yang kuat untuk menyampaikan cinta yang dalam dan ketakjuban yang tak terungkap. Bahwa keindahan sejati kadang tak bisa diterna oleh akal dan khayalan, hanya bisa dirasakan.
Fakultu, lalu aku berkata, Dharini wa'dhirini fa innani syugiftu bitahsilil ulumi wa kashfiha. Biarkanlah aku dan maafkanlah aku, karena sesungguhnya aku telah tergila-gila dalam mencari dan mengungkap ilmu. Bait ini mengajarkan keteguhan hati dalam menuntut ilmu, bahkan saat dihadapkan pada godaan duniawi. Menempatkan ilmu sebagai cinta sejati yang lebih dalam dan kekal daripada cinta lahiriah. Wali fi tullabil fadli wal ilmi wat tuqa ghana an ghina'il ghaniyati wa irfiha. Aku telah menemukan kecukupan dalam bergaul dengan para penuntut ilmu dan takwa, sehingga aku tidak lagi butuh nyanyian para wanita menyanyikan dan harum semerbaknya mereka. Bait ini menyampaikan bahwa penyair menemukan kebahagiaan dan kepuasan sejati bukan dari hiburan duniawi seperti musik dan daya tarik wanita, tapi dari berteman dan hidup bersama para penuntut ilmu, keutamaan dan takwanya. Wa amma asbabun nisyanil ilmi, adapun sebab-sebab lupanya terhadap ilmu, fa aqlul kuzbaratir rutbati, yaitu makan ketumbar basah, wattufahil hamidi, dan apel masam, wan nadharu ilal maslubi, dan melihat orang yang disalib, wa qiraatul khattil maktubi ala hijaratil kuburi, dan membaca tulisan yang tertulis di batu nisan, wal mururi baina qitaril jimali, dan berjalan melewati barisan unta, wa ilqaul qamli al hayyi alal ardi, dan membuang kutu yang masih hidup ke tanah, wal hijamati alan nuqratil qafa, dan berbekam pada bagian tengah telungkup, bagian kepala. Kulluha yurithun nisyana, semuanya dapat menyebabkan lupa. Kalimat ini merupakan bagian dari tradisi pengobatan dan hikmah klasik yang memuat pantangan atau kebiasaan yang diyakini bisa melemahkan daya hafal, seperti ketumbar basah, apel masam, melihat orang yang disalib, membaca tulisan di batu nisan, melewati barisan unta, membuang kutu hidup, dan bekam di belakang kepala. Bait ini juga memperingatkan agar penuntut ilmu menjaga makanan, penglihatan, kebiasaan, dan aktivitas fisik tertentu agar tidak melemahkan ingatan. Kekuatan hafalan dianggap erat kaitannya dengan adab, kesucian hati, dan gaya hidup yang tertata. Wallahu a'lam bissawab.